Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hadi ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hadi ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hadi ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang penuh berkah ini Allah kumpulkan kita bersama-sama di dalam naungan kebaikan, di dalam naungan pengampunan, dan tentunya di dalam naungan keberkahan. Yang tentunya sama-sama kita yakini bahwa duduknya kita di sini mendatangkan banyaknya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menjadikan kumpulnya kita di sini adalah wasilah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan wasilah Nabi inilah jalan kita menuju Allah jauh lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, beliau berkata, kullu tariqu ila Allahi masdud illa man iktafa atharun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan menuju Allah itu buntu. Semua jalan menuju Allah itu buntu, kecuali jalan yang kau tuju dengan mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan menuju Allah yang diikuti dengan jejaknya Rasulullah adalah jalan terbaik dan jalan yang paling benar untuk mengantarkan kita sampai kepada Allah. Tapi selain daripada jalan itu, jalannya buntu. Artinya apa? Kita tak akan pernah bisa sampai kepada Allah tanpa wasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa umat Islam seringkali mengadakan acara yang selalu berbau-bau tentang Nabi. Karena kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam penyebabnya, maka kita semua ini tidak ada yang kenal apapun tentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak ada yang tahu bagaimana caranya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru wasilah Nabi inilah kita jadi mengenal Islam. Wasilah Nabi inilah kita jadi mengenal syariat. Wasilah Nabilah kita jadi mengenal arti bagaimana menjadi seorang hamba. Yang kita sama-sama syukuri bersama pada hari ini dengan adanya wujud lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua turut merayakan kelahirannya, itu adalah bentuk sukacita kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, adanya seorang nabi yang begitu luar biasa. Adanya seorang nabi yang begitu tak pernah kenal lelah. Adanya seorang nabi yang bahkan tidak pernah memperhitungkan segala kebaikan-kebaikan yang dia perbuat untuk kita sendiri. Karena sifatnya manusia itu, demennya itu minta dibalas kebaikannya. Betul enggak? Kita nih ada orang baik sedikit sama kita, terus kita itu jadi nggak enak hati sama dia. Betul enggak?
Kenapa? Itu yang nggak punya perasaan nggak enak hati baik. Tapi orang baik sama dia, tapi nggak punya perasaan nggak enak hati, namanya kan orang nggak punya perasaan. Betul apa enggak? Iya. Manusia biasanya gitu. Tapi jeleknya manusia, ini kan jeleknya, kita kalau berbuat baik sama orang, itu kebaikan diungkit sampai mati. Kan kebanyakan begitu. Insya Allah yang hadir di sini nggak ada yang begitu. Yang hadir di sini baik-baik semua. Tapi umumnya manusia, emang kalau ngerjain kebaikan seringnya mungkin. Makanya diantara pahala berbuat baik yang diterima adalah orang yang berbuat baik tapi nggak ngungkit. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu itu dengan apa? Dengan kamu yang suka ngungkit atau kamu yang suka ngomong-ngomong nyakit. Jangan. Kenapa itu bisa ditekankan oleh Allah di dalam Al-Quran? Karena sifat manusia emang begitu. Kadang-kadang nih manusia berbuat baik dikit, pengennya dibaikin lagi. Senyum dikit, pengennya disenyumin lagi. Itu kan manusia umumnya. Yang manusia mulai ngaco, nah ini yang ngaco nih. Yang ngaco siapa? Manusia juga. Yang ngaco, dia berbuat baik sedikit, pengen dibalas banyak. Ada juga kan yang begitu? Ada. Dia berbuat baiknya sedikit, tapi pengen dibalasnya banyak. Di contoh-contoh orang yang berbuat baik sedikit tapi pengen dibalas banyak siapa? Orang yang nyekolahin orang. Orang yang nyekolahin orang itu kan cuman masukin biaya masuk sekolah pertama, tapi diungkitnya seumur hidup tuh ilmu gara-gara saya. Ini orang yang minta apa? Ngasih sedikit tapi nuntut banyak. Ini salah satunya. Dia ngasih beasiswa sama orang, ngasih biaya sekolah sama orang, tapi tuh biaya aturan bisa bikin dia masuk surga, dapat pahala yang banyak, musnah. Gara-gara begitu yang disekolahin jadi ustadz atau ustazah, atau jadi tokoh ternama, dia ngomong ke sejagat, tuh dulu yang nyekolahin saya. Ngomong satu, ngomong dua, belum sakit hatinya karena berasa kagak dihargain, padahal dulu yang nyekolahin saya. Sekolahin saya. Yang begitu banyak apa enggak? Banyak apa sedikit? Itu satu contoh manusia aneh. Aneh. Kenapa saya bilang aneh? Orang itu kalau udah berbuat baik udah sampai di situ aja. Makanya Allah tekanin la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalin tuh pahalanya kita bersedekah. Pahalanya kita berbuat baik sama orang hanya karena kita menjadi orang yang suka-suka mengungkit-ungkit kebaikan yang kita perbuat. Nah ini berbeda kan sama Nabi. Nabi itu banyak berbuat, mungkin nggak pernah. Nabi itu banyak memberi, minta imbalan, nggak pernah. Nabi itu banyak membantu, tapi nggak berharap dibantu. Nabi berbuat baik aja, peduli amat dibalas apa. Tapi manusia punya sifat berbeda. Senyum aja dibalas perkara senyum. Senyum aja sama orang nggak dibalas senyum, nggak senyum lagi. Iya kan? Kan kita semua udah pengalaman nih Bu. Kita
kita nggak sengaja senyum sama orang, udah maksain ini pipi biar lebar, dicuekin sama dia, nggak disenyum balik sama dia. Kira-kira besok mau senyum lagi apa enggak? Saya seneng ya ibu jujur. Iya, karena umumnya manusia begitu. Tapi ada apanya Bu? Ada pelajaran berharga. Ternyata kita ini masih dalam kelompok manusia egois. Kita masih masuk dalam kelompok manusia sombong. Kenapa? Karena kita cuma berbuat baik sama orang yang baik doang. Sementara kita belajar dari manusia yang paling sempurna akhlak dan budi pekertinya, yang dengan akhlak itulah bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ternyata ibadah kita, sholat kita, dan puasa kita, sedekah kita semuanya tak akan berarti jika kita tidak diiringi dengan akhlak yang baik. Dan gitu. Biar kita mau punya ladang amal sebanyak apa, tapi ternyata perkara akhlak baru soal mulut aja kita nggak bisa jaga, rusak semuanya. Tuh zaman Nabi ada seorang perempuan dikenal nggak putus puasa siang hari, nggak putus malam tahajud. Artinya hari-hari ibadah nggak berhenti. Tapi ada tapinya. Tapi mulutnya ketus sama tetangga. Sama tetangga ketus banget. Kalau kita ngelihat hadis ini, kita bisa ilustrasikan ketusnya kita bukan sama tetangga doang, betul enggak? Kadang kita ketus sama siapa? Ya? Kan kalau zaman Nabi ketusnya sama tetangga. Saya takut zaman sekarang ketusnya sama orang yang serumah sama dia. Suaminya, anaknya, orang tuanya, saudaranya, orang sih yang serumah sama dia. Ini yang bahaya. Di dalam rumah ketusnya minta ampun, di luar rumah ngomongannya manisnya seperti madu. Sampai orang gak nyangka loh dia mulutnya sepedes itu. Kenapa? Karena kalau di luar yang ditunjukin bagusnya doang. Kalau ketemu sama orang ngomongnya sopan. Tapi kalau di rumah gak karu-karuan. Ini bahaya apa enggak? Kenapa? Karena dia salah betul. Orang yang sepatutnya nomor satu kita perlakukan dengan baik itu orang di rumah. Kemudian selanjutnya orang di luar rumah. Ada nggak orang yang perlu kita jutekin ustazah? Ada nggak orang yang perlu kita cemberutin? Ada nggak orang yang perlu kita musuhin? Nggak ada. Makanya Nabi ngajarin sama kita, ibu jangan sampai kita itu menjadi orang yang kalau berbuat tergantung orang yang berbuat sama kita. Banyak tuh orang yang begini nggak punya identitas, orang yang begini nggak punya pendirian. Kenapa? Dia cuma senyum sama yang senyum doang. Dia cuma nyapa sama yang nyapa doang. Dia cuma bakalan berbuat baik sama yang baik doang. Lalu selebihnya ini orang-orang diapain? Dicuekin. Justru yang nganterin kamu ke surga, bagaimana kamu bisa mengelola dirimu menghadapi orang-orang yang cuek sama kamu. Justru yang bisa bikin kamu selamat itu gimana caranya kamu bisa ngadepin orang-orang yang mukanya cemberut tapi tetap bisa kamu senyumin mereka semua itu. Kan itu yang diajarin sama Nabi. Kenapa kita selalu mengangkat topik tentang Nabi itu cinta?
Dan kalau kita lihat, kalau bicara tentang keromantisan Nabi dengan pasangan, nomor satu. Kebaikan Nabi dengan orang tua, nomor satu. Kebaikan Nabi dengan para sahabat, nomor satu. Tapi ternyata beliau juga punya sifat berbuat baik kepada musuh, nomor satu. Nomor satu. Bermuamalah baik kepada orang yang jahat kepadanya, nomor satu. Dan itulah kuncinya yang sebetulnya kita selama ini bertanya-tanya, akhlak itu apa? Ternyata akhlak itu bagaimana caranya kita bisa tetap berbuat baik. Karena kebaikan itu bukan tentang orang, tapi kebaikan itu tentang jati dirimu. Jati diri yang ada pada diri kita, emang kita orang baik. Jadi mau dipancing marah gimana juga nggak kepancing. Kita lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau ulama besar. Kita menganut mazhab darinya, mazhab yang beliau ajarkan kepada kita dengan julukan mazhab Syafi'i. Berarti kan ini bukan orang sembarangan, loh. Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu dari kecil udah banyak banget ujiannya, karena dia jadi ulama dari umur masih muda. Jadi dari umur masih muda jadi ulama, ya dinyinyirin lah sama orang banyak. Kenapa? Ya masih muda kok jadi ulama. Masih banyak orang tua. Yang paling afdal dengerin orang tua daripada yang muda. Dari zaman dulu itu berapapun ujian yang datang kepadanya gak dianggap sama Imam Syafi'i. Sampai dikenallah seorang Imam Syafi'i ini manusia berwujud tak pernah marah. Ini kan mirip akhlaknya Nabi ya. Kalau kita bicara Nabi nanti saya dibalikin, Pak Ustaz itu mana Nabi? Kalau Nabi mah pasti begitu katanya. Nabi udah pasti begitu, makanya saya kasih contoh, jangan Nabi deh, dari ulama aja. Entar dibalikin lagi, itu mah ulama. Gak kelar-kelar gitu. Ini Imam Syafi'i belajar dari mana akhlaknya Nabi? Dikenal orang gak pernah marah. Itu mau dipancing sepanjang apa pancingannya, gak kepancing-pancing. Mau dipancing dengan apapun emosinya, nggak kepancing-pancing. Hebat. Kenapa? Karena emosi emang nggak ada pada dirinya. Dibuang. Datang seorang memerintahkan orang tak bertanggung jawab, Imam Syafi'i jahit baju sama dia. Tukang jahit nih, Bu. Di sini kalau ada yang berprofesi tukang jahit, biasanya sebawel apa? Customer kalau ada jahitannya nggak sesuai, bawel. Itu tangan kekecilan dikit aja suruh rapiin, betul nggak? Apalagi kalau salah ngerjain, minta diganti, itu bahannya. Umumnya kan begitu. Ini orang yang gak demen sama Imam Syafi'i nyuruh orang dibayar, datengin tukang jahit, kasih bayaran lebih, tapi dengan syarat bikin baju jubahnya Imam Syafi'i gak sesuai dengan yang dia pesan. Ini perencanaan, ini bukan main-main lagi. Ini perencanaan. Emang sengaja mau mancing emosi. Datang orang diberi upah, begitu waktunya baju mau diambil, Imam Syafi'i datang. Begitu Imam Syafi'i datang, ngeliat ternyata jubahnya udah jadi, tapi yang satu tangannya kecil, yang satu lebar. Ini anak kecil juga tahu kalau ini jahitan sengaja, bukan salah potong. Kenapa? Lah bayangin aja, Bu, emang bikin jubah berapa tangan? Masa
Masa itu tangan satu pendek kecil, yang satu lebar nggak ketahuan? Kan nggak mungkin. Tapi Imam Syafi'i hebatnya, begitu dia pakai itu jubah dan dia menyadari kalau ini ada kejanggalan, ini bukan jubah pesanan dia, dan juga ini pasti ada kesengajaan, langsung menggunakan akal cerdasnya lalu berkata, dipeluk tukang jahitnya. Bingung nggak? Tukang jahit dipeluk, terima kasih banyak. Kira-kira mau nyindir? Ini kalau kita nyindir. Enggak. Ini dipeluk dengan pelukan yang tulus sekali. Dipeluk tukang jahitnya lalu dibilang gini, selama ini saya itu nyari cara, gimana caranya kalau pergi ngajar bisa nyelipin kitab saya di satu tempat. Kamu memang tukang jahit yang cerdas, itu dibilang. Gara-gara kamu hari ini jahitin saya baju begini, saya jadi tahu di mana harus saya letakkan kitab saya. Bayangin, bajunya tuh yang lebar kantongnya, diselipin bukunya sambil digayain sama Imam Syafi'i. Kamu memang cerdas. Oh udah bu, tukang jahit nggak bisa ngomong apa-apa. Dia melakukan itu dengan kesengajaan biar kepancing emosinya seorang Imam Syafi'i. Kagak kepancing juga. Bingung nggak? Itu sebabnya apa? Wow, ustazah itu magomnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wajar aja kayak gitulah. Kalau kita magomnya siapa? Kalau perkara akhlak baik mah main magom-magoman. Lah kalau ngikutin iblis kok nggak ada magom? Kalau ngikutin hal buruk kok nggak ada makom? Ada nggak yang berani bilang itu makomnya iblis? Kalau ada, kita ngelihat sombong diri kita, jangan sombong dong, itu kan sifatnya iblis. Kamu kok bisa mirip banget sama iblis? Kalau udah perkara dendam, kita nggak pakai level. Kalau udah perkara dengki, kita nggak pakai level. Kalau udah perkara nggak demen sama orang, kita nggak pakai level. Kita nggak bilang kita ini siapa. Tapi kenapa kalau kebaikan kita selalu mengukur dia siapa, kita siapa? Kalau untuk mengikuti jalan kebenaran kita selalu mengukur dia Nabi, kita masih siapa? Sementara kesalahan dari dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan maksiat kita itu sudah dicontohin iblis bahkan sebelum Nabi tercipta. Tuh kalau mau ngomongin level baik-baik. Ada orang sombong tanya, kamu kok bisa sombong sih? Levelnya iblis nih. Ayo, levelnya iblis loh. Kok kamu bisa sih sampai di derajatnya iblis? Kita nggak mau digituin. Kata kita enak aja, saya mau disamain sama iblis. Kok giliran untuk menjadi orang yang sama seperti Nabi, dari mulut kita sendiri bilang, mana bisa, itu kan Nabi, kita masih siapa? Makanya hati-hati dalam meneladani akhlak Nabi itu. Siapa yang bilang gak bisa? Jalan Rasul itu jelas. Kenapa? Karena jalannya Rasul adalah jalan yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau itu sekelas Imam Syafi'i, coba kita lihat dari tokoh-tokoh ulama, dipancing emosi, gak ada yang dipancing. Bahkan kadang-kadang bentuk dari ketidaksengajaan aja kita bisa marah loh. Duduk di pengajian, ada orang gak sengaja numpain air, basah kita, tempat duduk kita basah. Asal kagak? Asal nggak? Basah lagi, tempat duduk basah lagi. Kita kesel, padahal itu cuma baju ketumpahan sama air, bukan bensin. Iya kan? Kalau kena angin juga dia kering.
Tapi seberapa kita nggak redonya, air itu kena ke kita. Ini baru air. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, Bu. Ini cerita dari Habib Ali Al-Jufri, muridnya. Guru saya dulu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, ada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, itu lagi hadir acara undangan orang. Pada saat acara udah bubaran, biasalah yang punya hajat nganterin Habibnya ke mobil. Ya orang biasanya kan tahu sendiri kalau nganterin guru penceramah ke mobil tuh banyak ceritanya. Sampai mobilnya jalannya lama banget. Kenapa? Karena yang punya hajat masih doain ya, ini makasih, masih begitunya banyak banget. Ini nganterin Habib sampai ke mobil. Begitu Habib Abdul Qadir sampai di mobil, udah nih nggak ada ekspresi cerita, senyum, iya makasih banyak, iya Bib, udah jalan. Mobil jalan, tiba-tiba ada jarak sekitar mungkin sudah 200-300 meter, Habibnya bilang, coba pinggirin mobilnya. Kata supir bilang, kenapa Bib? Enggak, pinggirin aja mobilnya. Begitu mobil minggir, ternyata dia buka pintunya, tangannya kejepit. Tangannya kejepit, berdarah. Pertanyaan kita nih di benak, kok bisa orang kejepit gak teriak? Ya nggak Ibu? Ibu keinjek aja teriak, Ibu kesandung aja teriak, kejedot aja teriak. Ini kejepit tangan sampai berdarah, nggak bersuara, malah masih bisa senyum. Pertanyaan saya, ini malaikat tapi manusia? Ini nyata Bu, ini manusia. Ditanya sama muridnya yang di belakang, ngelihat tangannya berdarah, supirnya sampai bingung ngelihat tangannya berdarah, kejepit. Bisa kita bayangin, kejepit di mobil, pintu mobil. Jawabannya sederhana, saya tidak mau menyinggung perasaan yang punya hajat, karena yang bikin tangannya kejepit yang punya hajat nutup pintu mobil. Tuh. Yang punya hajat kan nganterin sampai mobil. Kan biasanya dia suka kerepotan dia nutupin pintu mobil. Habibnya udah rapi atau belum, atau tamunya udah rapi atau belum, jegrek aja, main jegrek. Hati lagi berbunga-bunga, hati lagi berbahagia. Kata Habib Abdul Qadir, saya nggak mau ngerusak moodnya. Karena kamu bisa bayangin nggak, kalau waktu dia jepit tangan saya terus saya teriak, maka hari itu bukan hari kenangan indah, tapi hari itu hari jadi seselan dan malunya dia sama saya. Nanti besok kalau dia ketemu sama saya, dia malu, gara-gara saya dulu tangannya Habib pernah saya jepit. Tapi Habib Abdul Qadir nggak mau ninggalin kesan yang membuat tamu yang mengundang dia merasa kecewa, merasa berduka, merasa bersedih hati lantaran perbuatannya yang demikian itu. Tapi pertanyaannya Bu, itu nggak sengaja. Tapi emang dasar manusia baik, mereka selalu belajar untuk menjaga perasaan orang lain. Dijaga tuh perasaan orang lain. Kenapa? Karena sumbernya ada pada akhlak. Dan kita semua orang-orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, ayo kita kembali yang Nabi pesankan kepada kita, wa ma bu'ithu illa liutammim makarimal akhlaq. Saya tidak diutus kecuali utusanku ini dikarenakan untuk menyempurnakan akhlak. Maka jalan kita untuk sampai kepada Allah sekali lagi, jalannya adalah dengan mengikuti jejaknya Rasulullah SAW. Di balik itu semua mengikuti jejak demi jejak yang paling utama, belajar dari akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Yang perlu kita jaga hati kita dan perangai kita serta tutur kata kita. Ingat nih Bu, waktu Nabi disampaikan Rasul, ada perempuan sholat
di waktu malam tapi puasa di waktu siang. Cuman masalahnya mulutnya jahat sama tetangga. Apa kata Nabi? Innaha finnar, tempatnya di neraka. Kenapa? Karena ibadah nggak akan ada yang berguna jika kita tidak punya akhlak. Ibadah kita akan runtuh kalau kita banyak masalah menyinggung perasaan orang. Semuanya nggak ada gunanya. Maka kita belajar, ya Allah, dengan kita belajar menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita mau cari? Kita mau tambah akhlaknya, tambah tutur kata baiknya, tambah perangai-perangai indahnya, sehingga setiap kali kita berbuat, apa yang terlihat dari kita adalah perangai budi pekerti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar dari yang kecil, Bu. Belajar dari yang kecil. Jangan pernah ngerusak senyum kita hanya karena cemberut wajahnya orang. Gitu kan? Jangan pernah rusak senyuman dari raut wajah kita hanya karena adanya cemberut dari raut wajah orang. Kalau mau senyum, mas senyum aja. Kalau mau senyum aja, jangan nunggu senyuman orang. Mau berbuat baik aja. Jangan nunggu orang yang berbuat baik sama kita. Kalau mau sapa-sapa aja, jangan nunggu disapa. Gitu loh. Jadi kalau mau berbuat baik aja. Itu kan yang Rasulullah kerjakan. Itu kan yang Rasulullah ajarkan. Itu kan yang Rasulullah contohkan. Apa yang bikin kita lalu dengan amarah kita, kebencian kita, nauzubillah, dengan keegoisan kita dan kesombongan kita, dengan mudahnya kita beranggapan gak perlu senyum sama orang yang gak bisa senyum, gak perlu baik sama orang yang gak bisa baik. Ada kan yang ngomong begitu? Gak usah repot nyapa kalau emang dasaran orang yang gak mau disapa. Kan begitu. Ini pertanyaannya siapa yang ngajarin? Ini siapa yang ngajarin ini? Ada yang ngajarin kan? Masternya syaitan, guru besarnya iblis. Kok bisa banget? Kagak pakai sekolah ada sama kita. Kita nggak pakai belajar, ada nggak tausiah yang ngajarin ilmunya iblis? Nggak ada. Yang ada ngajarin kita jauhin dari ilmunya iblis. Yang ada tausiah ngingetin kita akhlak. Bu punya hati yang bersih ya bu. Bu kalau cinta yang tulus ya bu. Bu sama saudara sesama muslim yang baik ya bu. Bu sama orang tua yang sopan ya bu. Bu sama suami yang sayang ya bu. Sama anak yang baik ya bu. Kalau sedekah jangan diungkit ya bu. Karena ada diingetin begitu. Tapi subhanallah hati kita luar biasa. Ya, yang diingetin begitu seringkali kelupaan mulu. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita duduk di sini belajar dari luasnya cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau selama ini berbuat baik kepada kita tidak pernah ada henti-hentinya. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamati khairul lakum, hayati khairul lakum, wa mamati khairul lakum." Kehidupanku baik untuk kalian, kematianku pun juga baik untuk kalian. Membuat sahabat bingung, ya Rasulullah, jika kehidupanmu baik, betul, tapi jika kematianmu baik, dari mana baiknya? Kalau kau hidup kami bisa belajar darimu, tapi jika kau wafat, kebaikan apa yang kami dapat wahai Rasul? Tapi lihat jawaban Nabi, saat ku hidup, aku bisa mengajarkan kalian, aku bisa duduk bersama dengan kalian, aku bisa berdoa juga untuk kalian. Tetapi saat aku wafat, mungkin aku tidak bisa duduk bersama dengan kalian,
tetapi aku masih bisa tetap mendoakan kalian. Kata Nabi, tu'rad a'mal ummati fi kulli yaumil itsnin wa yaumil khamis. Amal umatku akan disodorkan kepadaku setiap hari Senin dan hari Kamis. Besok nih, amalan kita dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari ini nanti akan dikasih laporannya ke Nabi. Senang banget Nabi lihat, Masya Allah, hari Minggu bukan ada di Taman Ria, hari Minggu ada di sini, Maulid Nabi. Ada yang dari pagi ya? Dari pagi sampai ke Cibitung jauh-jauh ngikut, Masya Allah. Nyampe lagi ke sini, dilihat teman. Apa kata Nabi? In wajadtu khairan, jika ku dapati catatan amalnya kebaikan, fahamidtu, aku bersyukur kepada Allah. Berarti umatku ini luar biasa. Mereka berarti menjalankan apa yang semestinya dijalankan. In wajadtu ghairu dzalik, tapi jika ku dapati kebalikan daripada kebaikan, berarti keburukan, ditemukan dari hari Jumat, nauzubillah, sampai hari Seninnya gak ada kebaikan, lagi lalai deh, barangkali Masya Allah lagi lupa selupa-lupanya, diajakin talim, diajakin kebaikan, nggak dulu, ternyata lagi sibuk, kerjaan numpuk. Waktu nggak ada kerjaan, telepon taklim di mana, taklim di mana. Di taklim minta doa, ya Allah kasih rezeki dong, ya Allah kasih kerjaan dong. Begitu udah dapat kerjaan, taklimnya dilewatin. Begitu dapat kerjaan, taklim yang di skip. Gara-gara apa? Sibuk dengan kerja, sibuk dengan kerja. Waktu belum kerja sibuk taklim. Di taklim doa mulu, dapat kerja, dikabulin sama Allah, taklimnya yang ditinggalin, sibuk kerja. Nih, bingung kan? Kata Rasul, in wajadtu khairan, kalau cuman skip taklim mah aman. Skip taklim kerja, mudah-mudahan masih streaming ya, insya Allah dari YouTube. Tapi kalau skip taklim, nauzubillah, berbuat dosa. Skip taklim, nauzubillah, berbuat maksiat. Skip taklim, nauzubillah, ngelakuin perbuatan yang tidak dibenarkan syariat. Berarti dia berbuat salah nih. Kata Rasul, in wajadtu ghairu dzalik, jika kudapati dari catatan amalnya ada perbuatan dosa yang diperbuatnya, fa astaghfirullah, maka aku akan memohon ampun kepada Allah. Yang dimintain ampun dosa siapa? Dosa kita, bukan dosa Nabi. Tetapi Nabi akan dengan sukarelanya memohon ampun untuk dosa yang kita perbuat dari kemaksiatan itu. Ini mau nemu yang begini di mana? Secinta-cintanya kita sama anak, kita juga nggak sujud sama Allah minta maaf karena salahnya anak. Biasanya kita sebagai orang tua, anak berbuat salah, doanya orang tua apa? Minta anaknya dilurusin jalannya, minta anaknya dimaafkan salahnya, tapi kemudian harapannya biar anaknya ditunjukin jalan yang benar. Tapi untuk orang tua nangis dengan air mata yang berlinang karena dosanya anak, itu langka, Bu. Bukannya nggak ada, langka. Dan itu yang dilakukan sama Nabi. Dari sekian banyak dosa yang kita perbuat, mungkin ada dosa kita yang bahkan belum pernah kita minta ampun sama Allah. Ada banyak dosa kita yang mungkin terlewat, kita sendiri nggak nyadar akan dosa-dosa itu semua. Tetapi Nabi Muhammad nggak pernah nggak sadar.
Nabi Muhammad selalu sadar dan Nabi Muhammad selalu tahu, dan dialah satu-satunya Nabi yang paling rela untuk meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang kita perbuat. Maka ibu yang dirahmati Allah, jika ditanya hebatnya cinta Nabi itu, Nabi tetap konsisten dengan kebaikannya, walaupun kita yang selalu memberikan dia raport merah kita kepadanya. Kita yang tetap dianggap sebagai umatnya, walaupun kita seringkali lupa terhadapnya. Kitalah juga yang dijanjikan syafaatnya, bahkan walaupun kita adalah pendosa yang paling besar dari dosa yang kita pernah perbuat. Itu janjinya Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Nanti syafaatku itu paling banyak akan mengena kepada orang yang punya dosa besar dari umatku. Ya Allah, itu kan dari besar cintanya Nabi. Makanya kalau kita ngelihat ada orang gitu ya, begitu teganya, begitu sanggupnya menghina-hina umatnya Nabi Muhammad SAW, kita bayangin aja, Rasulullah tuh gak rela. Siapapun mereka, kalau mereka umatnya Nabi Muhammad, Rasulullah gak rela mereka dicela-cela, mereka dihina-hina. Kenapa? Rasulullah punya hubungan yang sangat erat dengan umatnya, yaitu kita semua. Makanya di dalam maulid kita selalu bersyukur kepada Allah. Allah lah yang memberikan kita nikmat, Allah lah yang menganugerahkan kita nikmat, menjadikan kita semua bagian daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tutup ceramah saya dengan pesan Sayyidil Habib Umar, ingat baik-baik, hadiah terindah yang Allah berikan kepadamu itu adalah hadiah iman dan hadiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kamu bisa menjalani hidup dengan menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad dan mempertahankan iman sampai akhir hayat, itu adalah keberuntungan yang sesungguhnya. Tapi kerugian di atas kerugian, mereka yang imannya lepas dari genggaman jiwanya, dan mereka orang-orang yang tidak menjalin hubungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah adalah orang-orang yang paling rugi yang ada di atas muka bumi. Ya Allah, alhamdulillah, kita semua orang-orang yang punya jalinan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang-orang yang punya iman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita sama-sama berharap, ya Allah, tolong jaga iman kita ini semua. Jangan kau cabut iman kita ini, jangan kau ambil iman kita ini, jangan kau hilangkan keimanan di hati kita ini. Ya Allah, sampai datangnya ajal menjemput, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami semua husnul khatimah, wafatkan kami di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkan kami di dalam iman, wafatkan kami di dalam iman, hidupkan kami di dalam cinta, wafatkan kami dengan cinta. Ya Allah, cinta kepadamu ya Allah, cinta kepada Rasulmu ya Allah, cinta kepada seluruh hamba-hambamu ya Allah. Allahumma ya Allah, duduknya kami di sini, kami semua memohon kepadamu, kami bersimpuh kepadamu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami semua, ampunkan dosa-dosa kami semua, ampunkan dosa-dosa kami semua ya Allah. Tutup kekurangan-kekurangan dan aib kami semua ya Allah. Allahumma
Allahumma ya Allah, Engkau yang maha tahu seluruh isi yang ada di dalam hati kami. Ya Allah, hati kami begitu banyak nodanya. Ya Allah, hati kami begitu banyak salahnya. Ya Allah, hati kami begitu banyak kotorannya ya Allah. Namun kami bertawassul kepadamu dengan wasilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bersihkan dosa-dosa hati kami ya Allah. Bersihkan noda-noda hati kami ya Allah. Sembuhkan luka-luka hati kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang selalu kau pilih sampai akhir hayat nanti ya Allah. Bukan hanya kau pilih sebagai umat Nabi di dunia, tetapi kau pilih menjadi orang yang berada di bendera Nabi Muhammad di akhirat kelak ya Allah. Pilih kami dan orang tua kami ya Allah, dan juga pasangan hidup kami ya Allah, dan juga anak keturunan kami ya Allah, dan seluruh orang-orang yang kami kasihi ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami cinta kepadamu ya Allah. Anugerahkan kami cinta kepada Rasulmu ya Allah. Anugerahkan kami cinta darimu ya Allah. Anugerahkan kami pula cinta dari Rasulmu ya Allah. Allahumma ya Allah, wafatkan kami dalam iman dan wafatkan kami dalam cinta ya Allah. Allahumma ya Allah, di antara kami ada yang sedang tertimpa musibah, ada yang sedang tertimpa ujian, ada yang sedang kerusahan hatinya ya Allah, ada yang sedang kesedihan melanda jiwanya ya Allah. Maka ya Allah, dengan wasilah Nabi Muhammad, semua yang tertimpa ujian, angkat beban ujiannya ya Allah. Berikan ganjaran pahala yang besar untuknya ya Allah. Yang sedang terlilit hutang, lunaskan hutang piutangnya ya Allah. Ya Allah, yang sedang bermasalah rumah tangganya ya Allah, jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Allahumma ya Allah, yang sedang bermasalah dengan anak-anaknya ya Rabb, ketuk hati anak-anak kami ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Jadikan kami orang tua yang baik untuk mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, di antara kami ada yang sulit mengais rezeki ya Allah. Maka dengan pintu Rasulmu ya Allah, bukakan pintu rezeki untuk kami semua ya Allah. Bukakan kami pintu rezeki untuk kami semua ya Allah. Bukakan kami pintu rezeki untuk kami semua ya Allah. Rezeki zahir, rezeki batin kami ya Allah. Allahumma ya Allah, bangunkan kami dari tempat ini ya Allah, dengan kau gugurkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Pulangkan kami dari tempat ini ya Allah, dengan kau angkat sakit penyakit kami ya Allah. Sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. Sehatkan jasmani dan rohaninya ya Allah. Kabulkan semua hajat-hajatnya ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.